warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Langkah Mistis dengan saya Melda, saya Baim, saya Jari. Sekarang kami berada di suatu daerah di kota Jambi yang disebut dengan kuburan Cino di daerah 16. Menurut warga sekitar di sini pernah terjadi kayak mutilasi gitu ya. Terus ada kayak pembantaian gitu kan. Pernah juga dulu ada cerita waktu aku masih kecil nih, katanya ada setan entah hantu kepala buntung katanya gitu. Jadi menurut cerita tersebut kami semua jadi tertarik untuk datang ke sini mencari dan mengulik cerita itu sebenarnya asli atau enggak gitu kan. Jangan lupa ikuti penelusuran kami Dan jangan lupa like, comment, and dan subscribe. Oke Kak Timis, sekarang kami akan melakukan penelusuran di gedung sini. Jangan lupa ikuti penelusuran kami. Ini teman-teman bisa kita lihat sekitar di sini tempatnya seperti kurang terawat ya teman-teman ya. Ini banyak rumput-rumput sampai makam-makamnya pun itu tidak terlihat. Nah, kalau di sekitar sini saya merasakan kayak ada bau-bau amis gitu ya, kayak amis-amis darah gitu ya teman-teman ya. Oke sih. Nah, di sini ini juga auranya agak lain teman-teman. Panas gitu mencekam. Di sini ya. Ini bisa teman-teman lihat Bu. Bentar ya tempatnya. Nah, daerah sini terdapat sama-sama tempat apa deh? Tempat pembakaran. Ini dulu ceritanya itu tempat pembakaran mayat. Kita bisa lihat ke dalam teman-teman. Ini bekas kayu pembakaran mayat ya teman-teman ya. Ya, ini kayaknya ini masih dipakai atau enggak ini Mbak? Ini di belakang gedung ini ada gedung lagi, cuma gedung itu dikunci, tidak bisa masuk gitu kan. Kalau Cina-Cina lagi jarah baik baru bisa masuk gitu. Jadi ini seperti kayak orang-orang Tionghoa itu mau ziarah aja gitu ya baru bisa masuk ya. Ini tuh tempat pembakaran mayatnya gitu. Ini juga nih. Ya ini tempat pembakaran mayatnya. Oh, ini ya sisa-sisa pembakaran mayat itu. Kayu-kayu ini kan. Bisa dilihat ada tulang-tulang teman-teman. Sekarang kami sedang berada di luar tempat pembakaran tadi. Nah, sekarang kami akan menunjukkan kepada teman-teman mistis. Di sini ada pemakaman yang bisa dilihat teman-teman. Ini kayaknya sudah cukup lama makam ini teman-teman. Ini sudah nggak dirawat lagi gitu ya sama pihak keluarga atau gimana. Nah, kita mencari tempat untuk kita duduk santai sambil bercerita-cerita teman-teman. Ikuti terus petualangan kami. Langkah Mistis Official. Tempat yang kami telusuri tadi, tempat pembakar mayat itu didirikan tahun berapa? 1996. Itu Dan di sini ya ada tempat kayak orang apa? camping, tempat Ya. peristirahatan kayak gitu. Oh iya. Tamu-tamu yang mau ziarah gitu kan. Tempat ini terjadi bunuh diri atau gantung diri di sini. Ini banyak misi orang perempuan melakukan bunuh diri.
siapa? Boleh tahu? Dengan siapa yang hadir? Kalau boleh tahu? Hah? Mbak di sini, kami datang ke sini hanya ingin bersilaturahmi dan ingin menelusuri kebenaran yang sudah beredar di masyarakat sekitar dan yang makhluk-makhluk astral yang sering menampakkan diri. Nah, ini kita akan ketahui. Bisa boleh tahu dengan Mbah siapa yang masuk ini? Saya panggil Mbah Yuyut atau Mbah. Kalau boleh tahu dengan Mbah siapa? Mbah siapa? Mbah Rangki. Ranti. Siapa? Rangki. Oke, Mbah Rangki. Nah, ini sosok makhluk astral yang datang sini. Ini namanya Mbah Ranggi ya. Mbah Ranggi ini yang tinggal di sini, Mbak. Ya, yang tinggal di sini ya. Nah, Mbah Ranggi ini tinggal di sini sudah berapa lama, Mbak? Kalau kita boleh tahu, Mbak. 300 tahun. Mbah Ranggi ini tinggal di sini sudah 300. Nah, kalau boleh tahu, Mbak, kejadian-kejadian sini, Mbak, yang makhluk yang Mbah di sini, makhluk di sini yang sering menampakkan diri di sini, apakah Mbah pernah menampakkan diri di sini dengan warga sekitar ini? Mbahnya menjaga sini barang ya. Nah, yang sering menampakkan diri ke masyarakat sekitar sini siapa, Mbak? Banyak ya. Kalau boleh tahu, Mbak, ada apa saja Mbak yang di sini, Mbak? Yang datang di sini, Mbak? Selain Mbak, ada sosok perempuan yang tinggal di sini ya. Nah, kalau boleh tahu, Mbak, sosok perempuan itu siapa namanya, Mbak? Ya. Nah, gini, Mbak, kita mau menghadirkan sosok perempuan ini, Mbak. Bisa, nah kita minta bantu untuk menghadirkannya. Kita ingin tanya juga, ingin menelusuri di sini tahu dan sejarahnya, Mbak. Boleh, Mbak ya? Nah, kita panggil aja, Mbak ya. Nah, ini kawan-kawan, ini kita lagi ada untuk pemanggilan seorang perempuan yang di sini ya. Ini kita barang ini tinggal di sini, kita mau kita hadirkan. Nah, kita mau kita tanya ya. Oke, Mbak, coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kalau boleh tahu dengan kita panggil nenek, nyai, atau mbah? Kalau boleh tahu ini nyai siapa ya? Namanya dengan nyai siapa? Nyai siapa? Maria. Nah, ini sosok makhluk astral yang masuk ke kamar dia terdekat ini, Nyai Maria ya. Nah, kita akan tanya lagi, Nyai, kisah-kisah di sini seperti apa nih? Banyak.
Ya. Nah. Terus? Oh, ini ya. Nah, ini saya juga banyak seperti yang ini. Tadi dia tadi banyak yang putus asa di sini. Jadi mungkin meninggalnya secara wajar ya, atau bunuh diri. Yang menjadi penasaran ini. Nah, Nyai, selain Nyai, siapa saja nih yang dapat di sini? Apakah Nyai yang sering pernah menempatkan diri di sini, Nyai? Iya. Iya. Nah, yang sering pembantu daerah sini ya. Ini Nyai, kita mau tanya Nyai. Konon cerita di sini ada pembantaian Nyai. Nah, pembantaian itu tepatnya di belakang sana dekat tempat pembakaran jenazah, jenazah orang-orang Tionghoa. Apakah memang benar tuh Nyai dulunya ada seorang yang dibunuh atau dibantai di sini Nyai? Nah, kalau boleh tahu tuh siapa namanya Nyai? Bisa tahu Nyai siapa namanya itu Nyai? Mau kita hadirkan? Ya? Sama seperti yang saya klarifikasi tadi. Itu mati juga di ini ya, kasus pembunuhan juga itu ya. Nah, ini dulu kata ceritanya ini di sini ada seorang pria yang mati yang meninggal secara wajar. Ini akan kita hadirkan juga, akan kita telusuri juga apa sih permasalahannya atau kisahnya kok bisa jadi seperti ini. Nah, kita pulangkan, nanti kita hadirkan satu lagi. Kebetulan juga di sini kan banyak penunggu dari Tionghoa, dan saya sebelumnya mohon maaf, saya tidak mengerti bahasa mereka. Saya akan mencoba bermediasi dengan mereka secara batin untuk mereka membantu saya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, ikuti terus kami teman-teman. Permisi.
permisi. Mau numpang tanya ini dengan siapa? Tidak punya nama. Tidak punya nama. Ini sosok apanya? Ini kayaknya si sosok. Ini yang masuk ini ke mediator kita. Ini seperti sosok harimau. Nah ya, saya. Kita panggil apa ini? Kita panggil Datuk atau Aki atau Mbah, ya, kita panggil Mbah ya, oke ya. Nah, biar lebih enaknya. Nah, ini adalah sosok seperti harimau ya. Nah, ini kita tanya dulu. Nah, Mbah, ini kedatangan kami ke sini tidak ada unsur mengusik ketenangan Mbah atau mengganggu ketenangan Mbah. Nah, kami datang ke sini hanya ingin berkenalan dengan Mbah, ya, perkenalan Mbah, dan kita juga ingin mengetahui sebenarnya kisah-kisah di sini yang sudah beredar di masyarakat. Nah, cerita di sini dulu ada pembantaian ya di sini, Mbah. Nah, itu kisah pembantaian itu seperti apa tuh, Mbah, kisah-kisahnya tuh, Mbah? Kalau kita boleh tahu, Mbah. Tidak ada. Tidak ada. Berarti di sini tidak ada pembantaian, Mbah ya. Terus yang diceritakan di sini, Mbah, ada sosok makhluk seperti Mbah yang tidak ada kepalanya itu, Mbah. Apakah itu memang benar di sini ada? Nah, itu namanya siapa tuh, Mbah? Kita tahu, Mbah. Nah, kalau Mbah tinggalnya di mana, Mbah? Nah, ini ya, Mbah ini tidak punya nama, tinggalnya di sini ya. Dekat sini. Nah, ini, Mbah, kita mau tanya, Mbah. Nah, di pohon itu ada yang Roh gentayangan. roh gentayangan ya, yang matanya merah tuh, Mbah. Ya, Roh gentayangan ya. Itu gentayangan itu roh tuh asal usul cerita kisahnya seperti apa tuh, Mbah? tidak diterima bumi. Tidak terima bumi ya. Nah, itu meninggalnya seperti apa, Mbak? Apakah dulu dia bunuh diri atau kasus-kasus pembunuhan atau kasus pembegalan atau kasus apa, Mbak? Dia jin yang dibuang. Jin yang dibuang di sini ya. Ya, Nah, ini yang sosok mata merah tuh ya, yang di pohon ini roh gentayangan. Itu jin yang dibuang seseorang. Dia tidak punya tempat, jadi tempatnya tinggal di pohon ini ya. Ini kita lihat tadi barusan ada memang matanya merah di sini tadi. Selain ini apa aja ya, Mbah, yang di sini, Mbah? Selain yang kepalanya buntung tadi, terus sosok jin yang gentayangan matanya merah gitu, Mbah. sebesar ini. Kepalanya kotak. Bukan tuyul. Tapi itu bukan yang badan kecil, Mbah. Apakah itu yang dibilang hantu pirau, Mbah? Nah, itu yang tadi saya sebut. Dia bisa mengikuti kalian pergi. Ya. Nah, ini, Mbah, kita mau tanya, Mbah. Ini yang dari tim rekan-rekan kita awal masuk ke sini tadi, Mbah, sampai sekarang ini ada tercium bau aroma yang bau amis, darah yang baru segar, Mbah. Nah, ini sosok makhluk apa, Mbah?
di sini, Mbah. Ini dia sampai saat ini tercium terus nih, Mbah. Apakah pernah ada orang yang dibunuh darat apa di sini? Penunggu di sini, Mbak ya. Itu sosok apa itu, Mbak? Stop. Nanti ya. Anak-anak yang suci. Nah ini ya, di sini yang bawa cium amis, di sini di daerah sekitar ini penunggu sini yang dekat sini tadi menunggunya itu hantu leak, itu yang dia makanannya anak-anak kecil yang darah masih suci ya, masih suci bersih, atau kalau kita tuh anak-anak bayi. Nah bayi-bayi yang lahir itu tiba-tiba dia meninggal, mungkin ada unsur dari makhluk astral leak ini ya. Nah, selain dari leak apa aja sih, Mbak? Banyak di sini. Ini, Mbak, kita ada merasa bisikan-bisikan di sini, Mbak, yang ada bahasa kita daerah sini, Mbak. Ada yang berbahasa daerah sini. Ini di daerah Jambi ada yang bahasa daerah Jambi. Itu kalau boleh tahu siapa tuh namanya, Mbak? Ya, seorang wanita. Nah, nah ini ya yang kita dengar ya, ada bisikan dari tim mediator kita tadi itu ada yang berbahasa Jambi atau bahasa daerah sini. Itu arahnya dari sana tempatnya, menuju sana itu tempatnya. Nah itu kalau boleh tahu siapa namanya itu, Mbak? Panggil siapa? Lim. Nah ini, Mbak, kita mau hadirkan Lim. Bisa, Mbak, kita bantu untuk memanggilkannya? Tidak ya. Tapi kalau dihadirkan di lain bisa, Mbak? Nah, mengapa mereka tidak bisa dihadirkan, Mbak? Si Lim dulu. Ini ada sosok wanita yang berbahasa Jambi namanya Lim. Itu tidak mau untuk dihadirkan. Dia ini ingin hanya berbicara dengan batin ya, tidak mau dihadirkan seperti ditambah ini ya. Nah, selain di sini, selain yang leak, yang Lim tadi, itu apa aja banyak di sini, Mbak? Ya. Nah, terus kisah-kisah ceritanya di sini itu seperti apa, Mbak? Ya. Banyak berzina di tempat itu. Ini ya, ini cerita dari Mbah ini, warga sekitar sini ini banyak yang berzina di sini dan juga banyak juga berzina di sini ya. Ini cerita dari Mbah ini. Ya kita sebagai umat manusia atau umat muslim ya, itu jangan melakukan seperti ini ya, karena itu juga mengotorin tempat, mengotori kampung, dan mengotori juga kita diri sendiri ya. Mbah, selain ini cerita perjalanan sini, selain itu apa aja, Mbak, cerita sini? Banyak perampok. Keras. Kami bertambah di sini banyak tempat, sini banyak ada perampokan dan juga banyak minum-minuman ya,
keras di sini yang diceritakan Mbak ini. Mbak, kalau bisa Mbak, kita bisa hadirkan yang lainnya. Nah, dengan kita untuk berbicara dengan berbahasa Indonesia, Mbak, selain Mbak sini siapa aja, Mbak? yang ingin masuk. Habis darah. Jadi Marasun 40 tahun center nih yang habis. apa? Tinggal Mbah, tinggal yang Mbah di mana? Di sini ya. Asal usul Mbah dari mana? Aku biasa di sini. Nah, ini adalah yang masuk ke mediator kita, sosok makhluk astral yang leak ini ya. Ini yang diceritakan tadi, yang makan darah, yang bau amis ya, yang baru kita masuk tadi, tim kita masuk, yang sudah tercium bau amis segar. Inilah sosok makhluknya, makhluk astral yang masuk ke mediator kita, yang suka makan anak-anak kecil yang masih bersih, suci ya, atau yang bayi baru lahir ya, disukainya. Nah, mengapa Mbah kok suka makan seperti itu, Mbah, melakukan seperti itu? Kenapa? Biar saya tambah kuat. Nah, ini cerita dari Tambah sakti. Nah, cerita dari makhluk ini, makhluk astral yang leak ini. Dari yang leak ini, dia suka memakan bayi-bayi kecil yang baru lahir. Ini ceritanya biar dia bisa sakti ya, tambah sakti ya. Tapi kalau kita dalam agama kita ini, kesaktian itu tidak bisa diukur ya, karena kesaktian itu hanya Allah yang lebih sakti. Siapa Allah? Tuhan kita, Tuhan yang lebih sakti daripada makhluknya ya. Aku tidak punya Tuhan. Nah, Mbah, selain Mbah di sini, cerita-cerita kisah sini seperti apa aja? Selain pembantaian, selain perampokan, minum-minuman keras. Temanku nanti akan bercerita. Temanku akan bercerita. Iya. Nah, ini ya, dari Mbak yang lihat ini, nanti temannya yang akan bercerita. Nah, itu siapa Mbah yang kita akan hadirkan? Pariwanggari. Pariwanggari. Jadi kita akan melakukan pemanggilan. Temannya Pariwanggari. Permisi. Ada apa? Nah, ini kita panggil Iyang atau Mbah Iyang ya. Kan. Jadi Aku Pariwanggari. oh, berarti kita panggil Pariwanggari ya, Pariwanggari. Nah, Pariwanggari ini tinggalnya di mana? Jangan ya, cari. Nah, tengah ya. Ini adalah sosok makhluk astral. Pariwanggari ini ya, dia itu sama dengan yang tadi, yang leak tadi, itu berasalnya dari Bali ya. Nah, itu Pariwanggari ini biasanya orang dari Bali. Nah,
Parimanggari datang sini sudah berapa lama tinggal di sini? 300 tahun. Oh, ini Parimanggari ini datang di sini sudah 300-an tahun ya di sini ya. Nah, 300 tahun itu lama bener ya. Sebelum kita di sini sudah duluan dari Parimanggari ini tinggalnya di sebelah mana? Kalau kita boleh tahu, Parimanggari. Nah, ini sosok Master Parimanggari ini dia mau melakukan perlawanan ya. Cuman kita akan tahan juga. Ya. Parimanggari, yang nganter ya. Parimanggari, yang nganter ya. Ini Parimanggari, nganter ya. Ya, yang nganter ya. Tenang, ya, tenang, tenang ya. Kita di sini Parimanggari tidak ada unsur mengusik ketenangan kalian ya. Tidak ada unsur mengganggu kalian. Kami datang ke sini hanya ingin berteman dan ingin berkomunikasi dengan baik ya. Nah, kita ke sini hanya ingin mengetahui asal usul cerita di tempat ini ya. Nah, kita minta tolong, minta bantuan dengan Parimanggari untuk menceritakan kisah-kisah yang sebenarnya di tempat ini ya. Bisa? Inade Parimanggari? Bisa? Oke. Nah, Parimanggari, kita mau tanya dulu asal usul cerita kisahnya di sini itu seperti apa. Nah, kita pengen tahu. Terus Parimanggari, kita minta dengan yang dimati Parimanggari pulang ya. Pulang Parimanggari ya, saya pulang ya. Kami telah melakukan penelusuran di tempat ini dan menurut warga sekitar sini emang benar tempat ini sangat angker gitu. Sekarang pun auranya pun makin kita makin malam makin negatif auranya. Mungkin kita sampai di sini aja mengakhiri penelusuran kita pada malam hari ini. Jika kalian berada di daerah Kota Jambi, ada tempat angker atau lokasi yang ingin kita telusuri, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel kami.